Bapak Ibu Saudara, baik yang offline dan online. Hari ini kita siapkan hati kita percaya bahwa di mana Tuhan bertahta, di situ akan ada kedamaian, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Mari kita pada pagi hari ini, siang hari ini, kita sama-sama kita bangun mezbah doa kita. Kita bangun dan biarlah ada kemuliaan Tuhan yang tercurah di tempat ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kuasa Tuhan yang sama tercurah untuk kita semua. Kita siapkan hati kita. Kau Bapa yang mendengar seruan kami, Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bapa kau mendengar seruan kami, seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, katakan mengalir. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh haleluya, kami tenang bersamamu dalam hadirat-Mu. Jamah setiap kami Kau curahkan Bapa. Oh ya la 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 se la 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 la. Oh ya la bobo. Ya la 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 ma se. Ya la 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 ma no. Yes Lord. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang Ku Tuhan. kan tenang bersamamu Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari semuanya manjangkan Dia. Kami menyembah-Mu. We worship You, Lord. Ya Rabasi, ya lama 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 lama. Ya Rabbu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kau terlebih besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kebesaran-Mu lah yang membuat kami tenang, yang membuat kami aman, yang membuat kami Tuhan selalu terkagum akan kebaikan-Mu di masa-masa seperti sekarang ini Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang besar. Kubarabasyan takarabaya. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa. Kami terima janji-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, Nikmati perkataan iman-Mu. yang telah berjanji dan sanggup bergerak
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat. Haleluya. Katakan sekali lagi. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Percaya kuasanya, ku terima sekarang. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima. Dalam hadirat-Mu, sebab di dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Di dalam hadirat-Mu kami merasa tenang bersama. Pagi hari ini Tuhan, kami memuji Engkau dengan segenap hati kami, menyembah Engkau dengan segenap jiwa kami, dan saatnya kami akan duduk diam, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu pagi hari ini menjadi kekuatan bagi tubuh kami, bagi roh kami Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami. Kami semakin kuat di dalam Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kalau pujian yang pertama tadi itu pujian yang jadi pujian keluarga kami sepanjang berapa bulan ini. Saya mau beri kesaksian sedikit ya Bapak Ibu, kalau kami sekeluarga itu mengalami banyak masalah gitu ya. Boleh dikatakan kami ada dalam lembah kekelaman. Kami merasakan pertolongan Tuhan, kami merasakan berkat Tuhan. Berapa bulan yang lalu kakak saya masuk rumah sakit. Kami punya trauma sedikit, ya kami punya trauma sedikit. Karena 2 tahun yang lalu kakak saya meninggal juga. Kakak tertua saya, dan yang masuk rumah sakit ini kakak kedua saya. Lalu masuk rumah sakit, waktu dibawa ke rumah sakit, karena kami punya sedikit trauma dengan pelayanan pemerintah, lalu kami mengambil keputusan untuk umum aja, nggak usah pakai BPJS gitu ya. Kami ambil yang umum, dan karena dia ada paru-paru, jadi dia harus dimasukkan di kelas 1 katanya.
Lalu kami dikejar untuk di swab, harus dikejar. Terus terang dengan kondisi seperti ini kita jadi takut juga ya, serba salah gitu. Akhirnya lewat berapa hari, 7 hari dia di rumah sakit dengan kami harus bayar sendiri ya. Kami nggak pakai jasa pemerintah. Lalu dia keluar, kami lumayan dan tidak di visit juga sama dokter, tidak ada perubahan, malahan keluar dari rumah sakit badannya semua bengkak. Lalu kami mengambil keputusan untuk membawa pulang kembali dan dirawat di rumah. Dan di situ tanda kutip hidup kami itu seperti horor banget gitu ya. Saya seperti ada dalam serasa takut gitu, lihat handphone kalau bunyi sedikit dari keluarga saya di Makassar ya, keluarga saya semua di Makassar, langsung jantungnya itu berdebar kencang banget gitu. Jadi saya katakan, jadi ini yang jadi pujian kami waktu ada dalam lembah kelam, kami cari Tuhan. Itu yang menguatkan kami. Waktu malam-malam saya terbiasa ya, setiap malam ini otomatis akan mati sendiri. Lalu saya jasmani saya, hati saya bilang saya nggak mau matiin. Takutnya ada kabar gitu. Lalu Roh Kudus bilang sama saya, matiin handphone kamu. Kalau kamu percaya dan menaruh harapan pada saya, matikan handphonemu. Kamu akan tidur tenang dan kamu akan menikmati kebaikan Tuhan pada saat engkau tidur. Saya matikan handphone saya dan puji Tuhan, itu tidak ada kabar apa-apa ya. Cuman memang selalu kabar perkembangannya gitu. Dan akhirnya berapa hari yang lalu, karena sudah sedikit agak lemah lagi, kami harus bawa ke rumah sakit. Dan saya katakan pada keluarga saya, kita coba BPJS. Itu karena kemarin juga ada berapa peneguhan juga ya, pasti Tuhan tolong. Saya ajak semua keluarga saya, kita berdoa sama-sama. Kalau Tuhan yang ambil kendali semuanya, dengan cara apapun Tuhan pasti tolong kita. Dan akhirnya kami bawa ke satu rumah sakit yang lumayan bagus. Orang bilang itu mahal loh. Saya katakan gak apa-apa, BPJS gitu ya. Lalu dibawa ke rumah sakit, saya berdoa, saya bilang Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang baik, pertemukan dengan dokter, suster, perawat, semua yang baik. Dan puji Tuhan, dan itu tergenapi. Kami dipertemukan dengan orang perawat yang baik, dokter yang baik. Dia bilang, Pak ini sebenarnya, Bu ini sebenarnya kalau nggak di swab nggak apa-apa, tidak ada arah ke sana, tapi nggak apa-apa untuk protokol sekarang harus di swab. Dan puji Tuhan 2 kali di swab hasilnya negatif, dan hari ini sudah bisa masuk ke dalam ruang perawatan. Saya merasakan bahwa ini pertolongan Tuhan. Saya juga tenang, saya berkata, Tuhan Engkau lihat pergumulan kami, Engkau tahu pada saat kami mengangkat tangan kami, Tuhan turun tangan. Amin. Dan kita pasti juga ya Bapak Ibu semua, kita juga punya pergumulan. Masing-masing kita punya pergumulan yang berbeda-beda, tapi kita tahu bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Mari kita mau buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Saya cepat saja. Untuk pasal yang ke-13 mungkin Bapak Ibu bisa baca di rumah. Saya bacakan buat Bapak Ibu dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Lot pergi, Yahweh berfirman pada Abram, arahkanlah pandanganmu dan lihatlah dari tempat engkau berada, ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat. Sebab seluruh negeri yang engkau lihat itu aku akan berikan kepadamu dan kepada keturunanmu sampai selamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika ada seorang yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung. Ayat yang ke-17, bangkitlah, jelajahilah panjang dan lebarnya negeri itu, karena aku akan memberikannya kepadamu. Ayat yang ke-18, Abram memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon-pohon tarbantit di Mamre yang ada di Hebron. Di sanalah ia mendirikan mezbah bagi Yahweh. Amin. Kalau kita baca dalam beberapa pasal ini ya, kalau di sekolah minggu juga kita juga tahu cerita tentang Lot dan Abram. Ya, bagaimana Tuhan waktu memilih Abram di pasal sebelumnya. Jadi saya mau bawakan tentang destiny Tuhan ya. Ada tujuan hidup, ada maksud Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Destiny Tuhan dalam kehidupan setiap kita itu berbeda-beda. Ya,
Proses hidup yang harus kita jalani setiap kita pun berbeda, tapi akan membawa kita masuk dalam destiny Tuhan. Persamaannya cuma membawa kita masuk dalam destiny Tuhan, sama-sama masuk, tapi proses yang kita lewati berbeda-beda. Kalau kita melihat perjalanan Lot dan Abram, saya tidak akan menceritakan banyak tentang ini. Kalau kita lihat sekilas aja bagaimana waktu Tuhan memilih Abram, lalu dia berkata di ayat yang ke-12, pasal yang ke-12 ya. Saya bacakan, Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga itu sama tadi ya, janji Tuhan buat Abram. Nah, kita melihat ini titik awal Tuhan menetapkan destininya untuk Abraham. Ya, di pasal 12 ini dia berkata, pergilah, keluarlah dari negerimu. Waktu ayahnya Terah ya, ayahnya Abraham itu Terah, dia membawa seluruh keluarganya keluar dari negerinya Ur Kasdim, dia membawa, tapi walaupun waktu Tuhan berkata ini kepada Abraham, ini mereka berada di Haran, tapi bukan keluar dari Haran, tetapi maksud Tuhan adalah keluar dari Ur Kasdim, dari negeri kelahirannya Abram. Dari negeri di mana Abram mungkin merasa nyaman, di sana banyak harta bendanya, di sana dia bisa dekat dengan orang tuanya, di sana dia bisa dekat dengan keluarganya. Tapi firman Tuhan berkata di ayat yang 12, itu pertama kali Tuhan menyatakan destininya kepada Abraham. Pergilah, tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah sanak saudaramu, aku akan memberikan negeri kepadamu, membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Itu adalah titik di mana Tuhan melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan Abraham. Dalam perjalanannya Abraham pergilah, dia mengajak istrinya, dia mengajak Lot. Lot itu ponakannya Abraham. Abraham jalanlah bersama dengan beberapa kayak kalau sekarang itu pegawainya ya, itu berjalan bersama-sama, yang dia dapatkan di Haran dia berjalan bersama-sama, dia tinggal, yang pertama itu dia sempat singgah di pohon tarbanten yang ada di Moreh, lalu dia mendirikan mezbah lagi, lalu dia berjalan. Dalam perjalanannya ini tidak mudah Bapak Ibu, banyak proses yang dia alami. Kalau bicara soal destiny Tuhan, itu bicara soal proses. Destiny Tuhan itu bicara soal harga yang harus kita bayar. Tidak semudah yang kita pikirkan. Setiap kita sudah ada destininya Tuhan. Tuhan tunjukkan engkau harus melakukan apa. Setiap langkah-langkah kehidupan kita harus mengarah kepada destininya Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, percayalah Tuhan sedang menyatakan destininya bagi setiap kita. Tinggal cara kita bagaimana untuk masuk dan menggenapi destiny Tuhan dalam kehidupan kita. Ada 3 poin yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu semua pagi hari ini. Bagaimana cara untuk kita bisa masuk dalam destininya Tuhan. Kalau kita melihat ya, dalam perjalanannya menuju ke Kanaan, lalu di perjalanan itu katanya firman Tuhan, Lot dan beberapa orang-orangnya mereka gitu ya, karena Lot punya pegawai juga, si Abram juga punya. Nah, dengan harta benda, karena Lot mengikuti Abram, jadi Lot juga ikut diberkati Tuhan. Ya, hartanya juga jadi banyak. Nah, di perjalanan terjadilah clash, terjadilah masalah, sampai akhirnya mereka mungkin berantem segala macam. Akhirnya Abram berkata seperti ini. Tuhan juga suruh memisahkan diri ya. Abram bilang, Lot, sebaiknya kita memisahkan diri karena harta kita semakin banyak. Tidak muat lagi, kita jalan sendiri-sendiri. Sekarang kamu pilihlah, kamu mau pilih ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, kamu pilih aja. Nanti sisanya saya, gitu ya. Dan Lot memilih. Dia memilih waktu dia melihat dengan mata jasmaninya, matanya tertuju kepada lembah Yordan. Di situ adalah lembah yang sangat subur, sungai mengalir deras, pohon tumbuhan yang lebat. Pokoknya itu sudah secara jasmani udah enak ya. Kita tidak perlu mengusahakan, kita tidak perlu kerja keras. Dia memilih seperti itu. Firman Tuhan berkata, saat itu Sodom dan Gomora belum dihukum Tuhan. Jadi ada kejahatan di sana, tapi dia memilih duniawi. Dan Abraham melihat. Lalu ayat yang ke-14 berkata,
Setelah pergi, Yahweh berfirman pada Abraham, arahkanlah pandanganmu dan lihatlah dari tempat engkau berada, ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat. Mungkin waktu Abraham lihat, dia lihat timur, utara, selatan, barat, semuanya kering. Semuanya tandus. Mungkin di hatinya juga ciut. Ini apa Tuhan? Kenapa saya harus menghadapi ini semuanya? Tapi firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa Abraham memilih untuk taat. Ayat yang ke-17, bangkitlah, jelajahilah panjang dan lebarnya negeri itu, karena aku akan memberikannya kepadamu. Next. Bagaimana caranya untuk kita bisa menggenapi destiny Tuhan dalam kehidupan kita? Poin yang pertama, siap mengalami pergeseran dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita yang tidak siap mengalami pergeseran Tuhan. Amin. Ayat yang ke-18, Abraham memindahkan kemahnya dan menetap. Ya, Abraham memindahkan kemahnya. Ada pergeseran dalam kehidupan kita. Kalau dalam bahasa Inggrisnya remove, ya, dia berpindah. Waktu Tuhan memerintahkan Abraham, kamu pindah, kamu jelajahi negeri itu, kamu lihat kiri kanan, atas bawah, semuanya itu yang akan kuberikan kepadamu. Walaupun mungkin saat itu secara mata jasmani tidak ada apa-apa tuh, kering. Secara jasmani gak enak, wah ini saya harus kerja keras, ini saya harus memulai lagi. Dulu waktu di Urkasdim saya udah enak, saya punya banyak pegawai, saya punya ternak yang banyak, saya tinggal dekat dengan orang tua saya. Tetapi saat ini Tuhan berkata, engkau harus keluar dari negerimu. Terkadang untuk mendapatkan satu pemulihan, Tuhan membawa atau Tuhan menggeser kehidupan kita. Yang tadinya kita nyaman, yang tadinya kita bersandar pada usaha kita, yang tadinya kita bersandar kepada orang tua kita, yang tadinya kita bersandar pada mungkin tabungan kita, yang tadinya kita bersandar pada kesehatan kita, kemampuan kita, akal kita. Tuhan bilang saatnya engkau bergeser. Engkau berpindah karena ada maksud Tuhan, ada destiny Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Mengalami pergeseran. Banyak di antara kita pasti mengalami hal yang sama. Pergeseran dalam kehidupan kita, khususnya hari-hari ini. Yang katanya new normal. Ini pergeseran kehidupan. Ini pergeseran kehidupan. Dan kita harus siap digeser oleh Tuhan untuk mendapatkan satu pemulihan. Yang namanya pergeseran gak enak. Yang namanya pergeseran sama dengan perubahan, sama dengan adaptasi, kita memulai sesuatu yang baru. Saya bilang sama Tuhan, waktu saya mengalami satu masalah, waktu saya mengalami suatu lembah dalam kekelaman, saya bilang Tuhan, saya lihat kok orang hidupnya enak, saya lihat orang hidupnya nyaman. Lalu Tuhan bilang sama saya, kamu harusnya jadi orang yang bersyukur. Dengan begini kamu akan melihat mujizat Tuhan. Saya melihat berapa bulan ini, kami sekeluarga, begitu besar masalah yang kami hadapi, pergeseran hidup yang kami alami, tapi membuat kami semakin kuat. Pergeseran bukan cuma bicara soal bagaimana Tuhan membawa kita ke berkat yang besar, tetapi pergeseran destiny Tuhan itu bicara soal hati dan pikiran kita yang tetap bersandar dan berharapannya kepada Tuhan. Waktu Tuhan menggeser kehidupan keluarga kami semakin dibawa dekat dengan Tuhan. Kami dibawa semakin berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Saya merasa Tuhan begini ya jadinya. Waktu kakak saya meninggal, saya merasa seperti jadi anak tulang punggung ya. Menjadi anak yang tertua. Saya bilang saya bersyukur. Lalu Tuhan dengan keras mengatakan seperti ini. Semakin besar masalah yang kamu hadapi, semakin kamu ada dalam kekelaman. Waktu kamu ada titik ternol dalam kehidupan kamu, di situ kamu akan melihat mujizat yang besar. Saya katakan Tuhan terima kasih, dan kami begitu melihat perbuatan yang dahsyat. Kemarin waktu kami menghadapi satu masalah, saya lalu bilang sama suami saya, kamu minggir dulu mobilnya, kita berdoa. Lalu kami berdoa, kami benar-benar saya ajak anak saya, kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tidak butuh berapa jam Tuhan menjawab doa kami. Saya katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Ini yang Tuhan katakan, semakin engkau bergumul dalam kehidupanmu, semakin aku geser hidupmu, semakin engkau melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Kita siap digeser oleh Tuhan.
dari kebiasaan-kebiasaan kita, apapun tuh yang membuat hidup kita itu bersandar, saat ini Tuhan geser. Ya, pekerjaan kita yang mungkin selama ini nyaman, Tuhan geser. Banyak di antara kita mungkin yang kemarin masih dapat gaji enak gitu ya, utuh. Tapi sekarang berapa banyak yang harus mengalami pemotongan gaji? Bahkan masih dipotong, masih puji Tuhan ya. Kalau ada yang harus di PHK, ada yang harus dirumahkan, itu pergeseran kehidupan. Tetapi Tuhan selalu bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Sama seperti Yusuf, kita tahu kisah hidupnya, kehidupannya dipindahkan, kehidupannya digeser hanya untuk membawa dia menjadi seorang raja. Amin. Menjadi penguasa. Tapi siapkah kita untuk mengalami pergeseran dalam kehidupan kita? Abraham memindahkan kemahnya, dia pindah. Dia berani. Waktu Tuhan pertama kali memilih dia, tidak mudah. Pertama kali berjalan sampai di Haran, di perjalanan ke Negeb, Mesir. Negeb itu mengalami kelaparan, firman Tuhan berkata. Terkadang kita berpikir seperti ini, kenapa waktu Tuhan pilih, waktu Tuhan menetapkan langkahnya dalam kehidupan kita, kok gak mulus gitu ya. Katanya ini jalan dari Tuhan, kok lika-liku, jalannya berbatu-batu. Justru karena itu jalannya Tuhan. Kita harus melewati proses supaya Tuhan itu gak suka yang instan. Tuhan suka dengan proses. Tuhan gak pernah melihat hasil, tetapi Tuhan selalu melihat proses dalam kehidupan kita. Dia senang dengan yang namanya proses. Jadi hari-hari ini kalau kita diproses, Tuhan bersyukurlah karena Tuhan ada di sana. Kalau kita merasa hidup kita nyaman-nyaman aja, tidak ada sesuatu yang buat kita itu rasanya kayak menjerit gitu sama Tuhan. Bertanyalah pada diri, ini kenapa? Tuhan kok rasanya hidup saya begini-begini aja. Tetapi waktu kita mengalami banyak masalah, waktu kita terkadang kita merasa kita ada dalam kegelapan, saat itu Tuhan ada di sana. Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Tuhan sedang menggeser kehidupan kita. Tuhan sedang mengeluarkan kita dari zona nyaman supaya kita berharap kepada Tuhan. Saya katakan kepada kakak saya, berseru sama Tuhan. Kamu tidak bisa bersandar sama siapapun. Waktu kamu sakit, itu perkara antara kamu dengan Tuhan. Kita hanya bisa berdoa. Waktu kita berdoa, waktu kamu angkat tangan, Tuhan turun tangan, percayalah. Dan kami melihat, waktu kami memindahkan rumah sakitnya juga kami berpikir, aduh kalau pakai begini katanya, ini mahal loh rumah sakitnya. Tapi yang kami dapatkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan permudah jalannya, kami mendapatkan dokter yang benar-benar sangat perhatian, care banget sama kami keluarga. Perawat-perawat yang luar biasa. Waktu kami mengalami pergeseran, kami melihat banyak mujizat. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita dapat menggenapi destiny Tuhan. Bagaimana supaya kita cepat masuk dalam destiny Tuhan. Poin yang kedua, tinggal dekat dengan Tuhan. Tinggal dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata menetap. Abraham memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon tarbantin di Mamre yang ada di Hebron. Saya melihat ya, dari pertama dia berjalan, dia singgah di pohon tarbantin yang ada di More. Lalu ini lagi dia singgah lagi di pohon tarbantin yang ada di Mamre di dekat Hebron. Ya, kalau kita melihat pohon tarbantin, kalau dalam Yesaya pasal yang ke-30, Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ketiga, pohon tarbantin itu berbicara tentang kebenaran. Pohon Tuhan, pohon kebenaran. Ya, Yesus adalah kebenaran. Yesua adalah kebenaran kita. Amin. Abraham menetap dekat dengan pohon tarbantin. Kenapa Abraham memilih tinggal dekat pohon tarbantin? Menurut orang Kanaan ya, kalau orang Ibrani itu menyebut pohon tarbantin itu Elyon. Benar nggak Om? Elyon ya, Elyon. Itu tempat pohon, Tuhan memilih pohon ini, kalau kita lihat Tuhan memilih pohon ini. Dan seperti tadi saya katakan Yesaya 61 ayat yang ketiga itu dikisahkan bahwa pohon tarbantin itu diumpamakan sebagai pohon kebenaran. Pohon ini sangat kuat, akarnya kita lihat dia bisa hidup di padang gurun sampai karena dia ditekan, jadi supaya benihnya tidak ditiup angin, waktu ditanam dia ditahan pakai batu besar. Jadi akarnya dia
dia kuat di akar dulu. Dia sampai ke dalam, akarnya bisa sampai 45 meter ke bawah tanah gitu ya. Dia menyerap, dia mencari mata air. Dia mencari mata air, kalau akarnya sudah kuat dia bisa terobos batu itu. Dia jadi pohon yang kuat, pohon yang besar. Kalau bahasa Inggris itu ya diistilahkan ini oak tree. Oak tree itu pohon yang kuat, keras ya. Dia rindang banget. Abraham memilih pohon ini karena dia rindang. Dan menurut orang Ibrani yang tadi saya bilang, Elyon itu pohon sakralnya orang Kanaan. Tempat di mana Yahweh biasa menampakkan diri. Ya, kalau sekarang kan banyak pohon-pohon keramat tuh. Wah, pohon besar, ini pohon keramat. Ini pohon tarbantin, tempat pohon kudus ya. Dikisahkan ini selalu disebutkan dengan pohon Tuhan. Tuhan sering menampakkan diri di sini. Jadi waktu Abraham melakukan perjalanan, firman Tuhan berkata dia menetap dekat dengan pohon tarbantin. Banyak alasan Abraham memilih pohon ini. Mungkin lebih nyaman ya. Tenang, nyaman, dingin, adem. Buahnya katanya ini bisa dibuat jadi bir putih. Pohonnya kuat dan dia satu. Dia tahu bahwa dalam perjalanan ini saya membutuhkan Yahweh untuk selalu mendapatkan konfirmasi. Dalam kehidupan kita membutuhkan firman Tuhan. Kalau zamannya Abraham, dia selalu dia butuh konfirmasi Tuhan. Saudara, saat seperti yang tadi saya ceritakan, saat kami ada dalam masalah, saya selalu mendapatkan banyak jawaban dalam firman Tuhan ini. Kami bergumul, kami mencari suara Tuhan lewat firman Tuhan, lewat orang-orang di sekeliling kami. Saya katakan Tuhan, terkadang Tuhan berbicara lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita, mengingatkan kita. Waktu kita sudah mulai sedikit melenceng, orang-orang di sekeliling kita mengingatkan kita. Abraham tinggal dekat dengan pohon tarbantin. Dia tahu, dia selalu butuh Tuhan untuk menerangi jalannya. Kemana saya harus berjalan lagi? Kemana saya harus melangkah lagi? Kemana saya harus pergi? Kalau dalam pasal yang ke-18 ya, dalam pasal 18 ayat 1 itu Yahweh menampakkan diri kepadanya di antara pohon-pohon tarbantin di Mamre, di Abraham. Dan Abraham sedang duduk di pintu kemahnya pada waktu cuaca panas terik. Waktu itu di pohon tarbantin itu ada 3 orang yang menampakkan diri. Itu orang-orang. Jadi Tuhan bukan menampakkan diri secara seperti ini menampakkan diri. Tapi di pasal 18 berkata Yahweh menampakkan diri itu lewat 3 orang. Malaikatnya, dia berbicara kepada Abraham. Dalam kehidupan kita terkadang ada juga orang yang bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Ada seperti itu. Terkadang Roh Kudus juga yang berbicara dalam hati kita. Apa yang harus kita minta konfirmasi dari Tuhan. Kita minta apa yang harus kita lakukan. Karena waktu kita berjalan dengan Tuhan, semuanya serasa indah. Kita duduk dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat ya, tadi firman Tuhan berkata, arahkanlah pandanganmu dan lihatlah dari tempat engkau berada ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat. Itu Tuhan suruh melihat dengan mata iman. Waktu dia melihat dengan mata jasmaninya, Abraham mungkin berkata, apa yang saya lihat? Semuanya kering, tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan menyuruh Abraham melihat dengan mata iman. Mata iman. Tadi seperti yang mata elang ya. Nah ini pada ketinggian 4.300 meter, elang dapat melihat 30 hektar daerah di sekelilingnya. Pada ketinggian 1.500 meter, elang dapat melihat gerakan tikus. Itu 1.500 meter itu dari sini ke mana? Bandung atau kemana ya? 1.500 meter, dia melihat dari ketinggian ya, dia bisa melihat gerakan tikus dan kelinci. Bayangkan. Nah, Tuhan juga mau kita seperti itu. Kita punya mata iman. Kita bisa melihat. Kalau orang melihat itu sebagai suatu ketandusan, kita melihat itu sebagai suatu kesuburan. Waktu orang melihat ini suatu kegagalan, kita melihat ini adalah suatu kesuksesan. Waktu orang melihat ini suatu akhir dalam kehidupan kita, kita berkata ini adalah awal dari kehidupan saya, di mana Tuhan akan membawa saya terbang jauh lebih tinggi. Itulah iman positif. Kita tinggal dekat dengan Tuhan.
Waktu orang melihat dengan mata imannya, Tuhan bilang, Abraham lihatlah, utara, barat, timur, semua akan kuberikan kepadamu. Untuk saat ini mungkin dia tidak melihat apa-apa, tapi kita melihat sekarang. Tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang subur, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan itu diberikan kepada Abraham. Saat ini mungkin kita tidak melihat apa-apa. Waktu Tuhan suruh kita berjalan, waktu Tuhan menggeser kehidupan kita, kita tidak melihat apa-apa. Sepertinya semuanya kelam, sepertinya semuanya gelap. Tapi saat kita melihat dengan mata iman kita, kita berkata, Tuhan, saya melihat di depan saya ada sesuatu yang dahsyat yang akan Tuhan nyatakan. Saya melihat di depan saya ada pekerjaan yang lebih bagus. Waktu kita di PHK, waktu pekerjaan kita di-cut, kita berkata, Tuhan, saya akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Itu adalah iman yang positif. Kita tinggal dekat dengan Tuhan. Kita tetap ada, kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Ya dan amin. Tidak ada pernah janji Tuhan yang akan digagalkan dalam firman Tuhan. Semuanya akan digenapi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, asal percaya saja. Hidup dekat dengan Tuhan. Saat-saat ini Tuhan mau kita hidup dekat dengan Tuhan. Bersandar hanya kepada Tuhan. Di sekeliling kita banyak virus. Kita nggak tahu kita harus lari kemana. Kita nggak tahu kita harus bagaimana. Tetapi kita harus tetap bekerja. Kita harus tetap beraktivitas. Kita katakan, Tuhan, Engkau Tuhan tempat sandaranku. Aku mau tinggal dekat dengan Tuhan. Amin. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Bagaimana supaya kita bisa menggenapi destiny Tuhan dalam kehidupan kita? Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Di sanalah ia mendirikan mezbah bagi Yahweh. Di sanalah Abram mendirikan mezbah bagi Yahweh. Mezbah dia bangun, dia buat. Mezbah itu bicara tempat membawa korban bakaran. Mezbah. Kalau saat ini Tuhan mau kita menjaga hubungan kita. Kita membangun hubungan kita. Mezbah keluarga dibangun. Saat-saat ini kita diingatkan, semakinlah dekat dengan Tuhan. Rangkul seluruh keluargamu. Ajak seluruh keluargamu, anak-anakmu masuk dalam hadirat Tuhan. Saya bilang sama anak saya, ini bukan zaman yang enak buat kamu. Dulu kamu bisa ketemu dengan teman-teman kamu. Kamu bisa dengar firman Tuhan, kamu bisa memuji Tuhan, tapi saat ini kamu harus di rumah. Dan dibutuhkan kedisiplinan untuk bisa benar-benar menanamkan benih-benih ilahi itu dalam kehidupan anak-anak. Kalau dulu kita bebas beribadah, sekarang untuk orang tua, anak-anak belum boleh. Kita harus mendisiplinkan, kita harus bisa membangun mezbah kita. Membangun doa kita, membangun mezbah keluarga. Rasa syukur itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Sampai saatnya kita masuk dalam destiny Tuhan. Amin. Saat ini kalau Tuhan suruh kita berjalan maju ke depan, berjalanlah. Kita harus siap bergeser dari kehidupan kita. Saatnya kita terus tinggal diam dekat dengan Tuhan dan terus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan takut dengan masalah. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat. Jangan takut dengan masalah apapun, virus apapun, kita tetap beriman. Kita tetap menjaga ya, sesuai dengan protokol kesehatan kita tetap menjaga. Tetapi jangan itu membuat kita terintimidasi. Kita tinggal dalam ketakutan kita. Tetapi kita harus keluar dari semuanya. Karena ada destiny Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan buat kita. Amin. Saya undang pemain musik. Tuhan mengajarkan saya, saat ini kita jangan pernah melawan arusnya Tuhan. Ikuti aja arusnya Tuhan. Kapan kita melawan arus Tuhan dalam kehidupan kita, maka banyak masalah yang akan kita hadapi. Yang harusnya kita sudah sampai, kita harus berkeliling lagi, keliling lagi. Jangan pernah lawan arus Tuhan. Ikuti aja, ikuti aja. Bagaimana caranya saya tahu supaya saya bisa tetap ada dalam arusnya Tuhan? Hiduplah dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Karena dengan demikian Roh Kudus yang akan memimpin kita terus berjalan dalam arusnya Tuhan. Jemaat Tuhan, saya
undang bangkit berdiri. Saat dalam menjalani kehidupan kita mau berkata, Tuhan, kami tidak mampu menjalani hidup kami tanpa Tuhan. Kami melihat Engkau Tuhan yang berperkara atas hidup kami saat ini. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Saat Tuhan menggeser hidupmu sehari-hari ini, percayalah itu untuk kebaikanmu. Ada sesuatu destiny yang Tuhan akan nyatakan. Destiny bicara soal kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita yang harus kita genapi. Dia ada bersama dengan kita. Mari angkat suaramu sembah Tuhan.
Katakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjawablah denganku. Haleluya. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa menyambut perjamuan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami sangat percaya Engkau telah menyediakan destiny yang indah bagi setiap kami. Kami akan mencapai itu. Dan proses yang kami jalani telah Tuhan ajari kami langkah-langkah supaya kami bisa ada tetap dalam destiny yang telah Engkau tetapkan. Kami siap untuk bergeser atau digeser oleh keadaan apapun Tuhan. Kami juga mau terus berdiam di dalam hadirat Tuhan. Dan kami juga ingin selalu mendirikan mezbah, membangun hubungan yang indah dengan Tuhan, menyerahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu, mengajak keluarga kami untuk benar-benar membangun mezbah yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu kami bersyukur untuk firman-Mu yang sangat luar biasa, membangun hidup kami untuk lebih lagi siap berada dalam destiny yang Tuhan telah tetapkan. Dan kami berterima kasih untuk hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat Tuhan. Balas kembali pelayanan dan hidupnya dengan segala berkat dari tempat maha tinggi. Bersama dengan sisi keluarganya, nama-Mu makin dipermuliakan. Dan sekarang ya Tuhan, di tangan kami ada tubuh dan darah-Mu. Ini bukti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau Musa berdoa seperti nyanyian tadi, kalau Engkau tidak bersama dengan kami, maka kami tidak akan berani berjalan di padang gurun yang kelam ini. Dan ternyata Tuhan membuktikan bahwa Tuhan menyertai Musa lewat tiang api dan tiang awan. Lewat tabernakel yang kemudian didirikan tanda kehadiran-Mu. Dan tabernakel itu juga berbicara tentang tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami sekalian, yang diberikan kepada kami, sehingga di dalam kami ada rumah tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Engkau menyertai kami sepanjang waktu, setiap saat, dan dimanapun kami berada. Karena itu kami sambut perjamuan Tuhan ini dengan iman dalam nama Tuhan, Yeshua HaMasiah. Haleluya, kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Saudara, dengarkan firman Tuhan. Angkat roti lebih tinggi dari kepalamu dan dengarkan firman Tuhan. Lalu Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, di bagian lain Rasul Paulus dalam Ilham Roh menulis demikian. Sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu. Bahwa Tuhan Yeshua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yeshua HaMasiah? Amin, haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkat cawan. Dengarkan firman Tuhan. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan daku.
Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesua HaMasiah? Amin, haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat yang luar biasa pada ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang senantiasa kami boleh alami. Karena Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan. Kami bersyukur juga untuk petunjuk kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Sekarang kami bersama-sama berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, untuk acara ibadah kami hari ini, di mana setelah nanti kami memberi persembahan, ada juga penyerahan anak-anak. Mengapa ada beberapa anak yang hadir? Karena mereka akan diserahkan melalui iman orang tuanya kepadamu Tuhan. Dan kami selaku gerejamu, sepatutnya lah kami turut mendoakan. Sebab kami percaya Tuhan mengasihi anak-anak. Seperti Tuhan sudah mengasihi anak-anak kami yang telah diserahkan kepadamu. Demikian juga anak-anak yang akan diserahkan ini. Tuhan peluk mereka, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati orang tua yang menyerahkan anak mereka ini. Dan sekarang kami juga berdoa, siapapun yang ada dalam keadaan sakit, jemaat Tuhan yang merindukan kesembuhan, Pak Marsudi, Ibu Dewi, Ibu Joko, dan yang lainnya, istri dari Pak Hamidi, serta yang lain-lain Tuhan yang membutuhkan kesembuhan dari surga. Maka sekarang kami bersama-sama menyatukan iman kami, memperkatakan kebenaran firman Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesua HaMasiah, saudara-saudara kami ini sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Kami juga berdoa Tuhan, problema apapun yang dihadapi anak-anak-Mu, Engkau mengingatkan seperti firman Tuhan hari ini katakan, bahwa mereka ketika hidupnya bergeser atau tergeser, waktu mereka menjerit, maka itu adalah saatnya Tuhan menyatakan mujizat yang ajaib. Kami percaya tidak seorang pun yang ditinggalkan dari jemaat Tuhan ini. Semuanya dilawat oleh Tuhan, menerima pertolongan-Mu yang ajaib, hingga mereka lebih mempermuliakan nama-Mu, lebih lagi berdiam dalam hadirat-Mu, dan lebih lagi membangun hubungan yang indah dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk segala hal yang akan dilakukan selanjutnya oleh gereja ini dan jemaat Tuhan, termasuk pendalaman Alkitab Tabernakel. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan mulai 6 November ini Tuhan. Berkati kiranya, kalau ada gereja-gereja lain yang turut serta, berkati juga Tuhan. Supaya bukan hanya jemaat GBT Tuberta HOB yang diberkati, tapi orang-orang lain pun mengalami berkat dari pendalaman Alkitab ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya segala misi yang akan dikerjakan oleh jemaat-jemaat Tuhan, baik di GBT Tuberta maupun di gereja-gereja lain di seluruh Indonesia ini, Tuhan memberkati bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Karena kami percaya gereja-gereja di Indonesia ini akan jadi berkat bagi bangsa kami Indonesia. Dan gereja-gereja di dunia kami juga doakan, jadikan berkat bagi seluruh dunia Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan bagi tubuh-Mu di bumi ini. Dan sekarang selaku tubuh-Mu, kami bersama-sama mendoakan bangsa kami, Indonesia. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ke dalam tangan pengasihan-Mu bersama dengan seluruh para menteri dari Kabinet Kerja 2. Tuhan berkati kiranya supaya semuanya menjalankan tugas dan amanah yang Tuhan berikan itu dengan segenap hati bagi kepentingan rakyat, dan Tuhan dipermuliakan khususnya dalam penanganan ekonomi dan COVID-19. Kami mendoakan Tuhan berikan hikmat supaya semua pejabat yang telah terpilih untuk menangani hal ini, Tuhan benar-benar mampukan mereka bekerja dengan sangat-sangat baik untuk bisa membuat negeri kami ini luput dari krisis ekonomi dan luput dari keadaan yang mengerikan, kematian yang banyak dari rakyat yang kami cintai ini. Tapi Tuhan akan membuat bangsa kami mempunyai ketahanan ekonomi yang baik. Demikian juga ketahanan kesehatan jasmania dari seluruh rakyat dan bangsa kami meningkat dengan baik.
Kami juga berdoa untuk ketahanan pangan dan ketahanan keamanan negeri ini Tuhan. Mohon Engkau sendiri yang memberkati supaya segala sesuatunya jadi baik karena Tuhan bekerja. Unsur-unsur yang ingin memecah belah negeri kami patahkan dalam nama Tuhan Yesua Hamasia. Mereka dibuat tidak berdaya, kami tawan dan kami serahkan pada ketaatan Tuhan Yesua Hamasia. Kami percaya semuanya Tuhan telah ditawan dan tidak lagi berdaya untuk menghancurkan negeri yang kami cintai ini. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dan sekarang Tuhan kami bersama-sama ingin menerima berkat surgawi dari Tuhan. Kami menadahkan tangan kami membuka hati kami. Saudara-saudara yang di tempat ini, terima dan bawalah. Yang di rumah, terimalah. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesua Hamasia. Kasih dari Bapa Surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian. Memampukan kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesua Hamasia. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.